Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, ada budaya orang Arab sejak zaman jahiliyah hingga saat ini yang masih lestari. Apa itu? Suka dengan sastra, suka dengan seni. Dari dulu sampai sekarang, orang Arab itu suka sastra. Pada zaman jahiliyah terkenal dengan perlombaan sastra di dekat Ka'bah, di sebuah pasar yang disebut dengan Pasar Ukas. Pasar Ukas itu nanti di sana para ahli sastra, terutama para pakar puisi, akan berlomba-lomba memamerkan kepandaiannya di dalam menulis dan menyampaikan puisi. Puisi-puisi yang dianggap paling keren, paling bagus, pemenang juara, itu nantinya akan ditulis, sampai ada istilah ditulis dengan tinta emas. Akan ditulis kemudian digantungkan di dinding Ka'bah. Ada 7 sastrawan besar yang waktu itu sering menang kompetisi, yang kemudian disebut dengan istilah mu'allaqat as-sab'ah, atau 7 sastra yang hasilnya itu selalu menggantung di dinding Ka'bah. Perlombaan di Suk Ukas itu, di Pasar Ukas itu sangat ramai, dan itu diselenggarakan tahunan. Mereka akan sangat bangga dengan para pemenang sastra. Maka tidak heran kemudian tatkala Al-Quran turun, Al-Quran itu juga turun menggunakan bahasa yang sangat sastra. Sehingga ketika orang Arab mendengar Al-Quran, mereka langsung terdetik, wah bahasanya kok sangat bagus, sangat puitis. Meskipun terkadang berupa ancaman, cerita tentang surga neraka, perintah berbuat baik, larangan untuk kita tidak melakukan hal-hal yang mungkar, namun bahasa yang digunakan oleh Al-Quran adalah bahasa sastra yang sangat indah. Meskipun ia itu berupa larangan, berupa perintah, berupa cerita masa lalu dan lain sebagainya, termasuk cerita tentang hari kiamat, namun ditulis dengan bahasa sastra yang sangat luar biasa. Dari tabiat sastra itu biasanya adalah suka melebih-lebihkan sesuatu. Maka ketika kita belajar sastra Arab, khususnya dalam ilmu balaghah, khususnya lagi dalam ilmu bayan, ada yang namanya musyabbah, musyabbabih, wajhu syibhi, dan adadu tasbih. Ada yang namanya itu sesuatu yang diserupakan, sesuatu yang akan dijadikan sebagai penyerupaan, alat untuk menyerupakan, dan juga korinah ataupun indikator yang dapat dijadikan sebagai argumen penyerupaan itu sendiri. Kamu bagaikan singa di medan perang. Nah, boleh seperti itu ungkapan, dan ungkapan singa itu harus menunjukkan lebih besar, lebih pandai, lebih semangat, lebih berani dari orang itu sendiri. Dia harus lebih terang, lebih jelas, lebih kuat. Tidak boleh kemudian kita menyatakan kamu itu sangat pemberani bagaikan tikus. Wah, nggak bisa, karena tikus itu masih kalah dengan kucing dan lain sebagainya, kurang bagus. Maka dicarikan yang lebih kuat, yaitu singa. Jadi istilahnya itu mubalaghah, melebih-lebihkan, dan itu sangat biasa sekali terjadi di sastra Arab. Dan itu bahkan menjadi syarat sebuah sastra dianggap sebagai sesuatu yang baligh, yang nyeni, yang bagus. Dan itu juga digunakan di dalam Al-Quran ketika mengatakan bahwa makannya orang neraka itu seperti apa? Karu'usi syayatin, seperti kepalanya setan. Siapakah orang sekarang, atau siapa sih manusia yang pernah melihat setan? Tentu ya tidak, ya kan? Tidak bisa melihat setan, kepala setan gitu. Tapi di dalam otak manusia itu sudah kebayang otak kepala setan sangat mengerikan. Maka digambarkanlah bahwasanya makanan ahli neraka itu seperti
kepala setan. Jadi melebih-lebihkan sesuatu untuk menggambarkan tentang sesuatu agar lebih jelas. Itu bagian dari sastra, itu sangat biasa terjadi di dunia Arab, bahkan sampai sekarang. Mereka suka sastra itu sampai sekarang. Kita di Mesir ketika ada acara-acara besar, sering penampilannya itu apa? Pembacaan puisi. Itu sangat biasa. Bahkan terkadang di sidang-sidang resmi, katakanlah pernah saya lihat sidang resmi MPR, kemudian di situ ada Presiden Husni Mubarak yang sedang menyampaikan pidato kenegaraan, tiba-tiba ada yang berdiri membacakan puisi pujian. Itu sangat biasa. Dan pada zaman sahabat Nabi pun banyak para sahabat-sahabat yang sastrawan. Seperti siapa? Hasan bin Sabit, seperti Ka'ab, seperti Abdullah bin Rawahah, dan lain sebagainya. Banyak sahabat Nabi itu yang sastrawan. Karena memang sastra pada zaman Nabi juga dijadikan sebagai media untuk propaganda dan untuk menyerang musuh. Kalau zaman sekarang ada koran, ada majalah, ada TV untuk melakukan propaganda, untuk melakukan serangan, untuk macam-macam. Zaman Nabi itu menggunakan sastra. Nah, jadi Nabi pun punya jurnalis istilahnya itu, punya tokoh-tokoh para sahabat yang mereka itu pandai sastra dan mereka itu melawan propaganda kaum Quraisy orang Mekah dengan sastranya. Maka ketika ada sastra kok berlebih-lebihan, itu bukan hulu, bukan menganggap sesuatu itu syirik atau musyrik, itu biasa. Kita lihat di sini ada Majmu'atul Mawalid, ada Barzanji, ada Ndiba, ada macam-macam. Di sini ini kalau di dunia Arab ini namanya Madaih ar-Rasul atau pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini sastra. Memang terkadang tersimpan di dalamnya sejarah Nabi, tetapi ditulisnya di buku sastra. Kalau di Arab Anda mau membeli buku-buku tentang sastranya Imam Busiri atau lainnya, itu jangan dicari di kitab-kitab sejarah. Anda nggak akan menemukan. Biasanya di toko buku rak sejarah, rak hadis, rak tafsir, rak filsafat, rak dan lain sebagainya. Itu ada rak-raknya. Kalau Anda mencari buku-buku tentang Madaih Rasul itu di kumpulan buku-buku sejarah, Anda nggak akan menemukan. Karena ini bukan buku sejarah, ini buku sastra. Maka Anda nyarinya di mana? Di tempat-tempat sastra atau di buku-buku sufi. Ini bagian dari sastra. Sekali lagi ini bagian dari sastra. Sehingga ketika Anda menemukan di dalam buku-buku Madaih Rasul atau puji-pujian terhadap baginda Rasulullah SAW, kemudian di dalamnya itu muji-muji Rasul yang terkesan berlebihan, ya itulah sastra. Dan sahabat melakukan itu tidak ada masalah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Tala'al badru, telah terbitlah. Apa yang terbit? Al-Badru, bulan. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dianggap bulan. Ini kan sastra. Bukan berarti Nabi Muhammad itu bulan, bukan. Hanya menggambarkan bahwa Nabi Muhammad itu bagaikan rembulan. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun. Wajamil, wajamil, wajamil sidnan nabi, wajamil. Qamarun. Jadi Nabi Muhammad dianggap qamar, bulan. Ini sastra. Jadi rembulan, rembulan. Kanjeng Nabi itu rembulan. Nah, kalau kita artikan ini sebagai makna hakiki, makna yang sebenarnya, jadi kacau. Masa Nabi Muhammad rembulan? Masa Nabi Muhammad itu baru terbit? Kan manusia terbit bagaimana? Tapi ketika kita memahami itu sebagai sastra menjadi biasa gitu. Maka ketika kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, belajar usul fikih dan sebagainya, itu kita memang butuh sastra. Maka dalam usul fikih pun dibahas namanya al-majaz wal haqiqah. Al-majaz itu kata-kata kiasan, al-haqiqah itu kata-kata asli. Jumhur ulama usul mengatakan bahwasanya dalam bahasa itu ada yang namanya majaz. Kecuali Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada majaz dalam bahasa Arab. Tetapi jumhur ulama mengatakan ada yang namanya majaz di dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Jelas. Mathalul ladina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathil himari yahmil asfara. Itu kan mathalus seperti orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi
yang mereka itu baca Taurat, tapi nggak memahami, nggak mempraktekkan, itu bagaikan keledai. Ini kan sastra. Nah, maka tempatkan sastra sebagaimana sastra. Ya. Setempatkan buku-buku semacam Berjanji, kitab-kitab Maulid sebagai sastra. Kalau tidak, kita akan salah di dalam memahami kalau kata-kata sastra tersebut dan dianggap bahwa segala sesuatu yang menjunjung Nabi secara berlebihan dianggap sebagai hulu, dianggap sebagai berlebihan, syirik, bid'ah, dan lain sebagainya. Namun ketika kita mempelajari tabiat dan sastra Arab yang memang seperti itu, kita akan menganggap itu adalah sesuatu yang biasa dan itu bukan hulu, bukan berlebihan, bukan syirik. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.